Tribuners, kembali lagi nih bersama saya Rizky Fadriani dalam acara Tribuncast, Tribun Pontianak Official Podcast, dan masih dengan informasi seru kita nih bersama Kak Dwi di sini. Tadi sebelum break Rizky mengajukan pertanyaan nih. Ya. Begitu beasiswa tuntas, apakah para penerima atau para peserta ini langsung pulang atau ada program lainnya gitu kan? Mungkin Tribuners juga heran nih, apakah nanti setelah kuliah kita masih bisa have fun di sana gitu? Oke, jadi gitu kuliah selesai semuanya, program berakhir, kita harus benar-benar harus pulang. Kalau enggak kita bakal dideportasi dong ya. Visanya habis. Iya, visanya habis. Kecuali kemarin kalau case-nya saya karena pas kebetulan masa pandemi, jadi kayak visa dan living permit itu sebenarnya udah habis. Tapi karena memang pandemi kita masih belum bisa pulang kemarin, jadi kayak ada perpanjangan yang langsung mereka urusin gitu. Tapi kita nggak turun tangan langsung untuk gimana perpanjangannya kayak gitu. Tapi dari awal ketika kita menerima beasiswa ini, dan teman-teman nanti kalau mau mendaftar juga bisa melihat term and condition-nya, itu tertulis bahwa setelah beasiswa selesai kita harus pulang dan berkontribusi di negara kita masing-masing for at least 2 years. Jadi kita belum boleh masuk US lagi selama 2 tahun itu. Iya, kayak gitu. Jadi pulang mengabdi dulu nih. Mengabdi dulu untuk negara. Gitu. Iya, benar. Baru kita bisa apply lagi mungkin beasiswa setelah 2 tahun. Benar. Kemudian. Rata-rata memang beasiswa seperti itu kayaknya ya, untuk mengikat si awardee-nya atau grantee-nya ketika sudah dapat beasiswa, dan mereka harus benar-benar bisa berkontribusi di negaranya masing-masing kayak gitu selama kurang lebih 2 tahun. Mostly kayak gitu. Jadi saya juga sama teman-teman juga harus pulang. Kalau kita nggak pulang, ya beberapa case dari tahun-tahun sebelumnya sempat ada. Jadi ada beberapa negara yang memang akhirnya kerjasamanya diputuskan karena pesertanya ada yang nggak pulang gitu. Ada yang nggak pulang gitu, kerja di sana atau misalnya kayak nyari suaka di sana, dan akhirnya satu negara itu diputuskan beasiswanya nggak ada kerjasama lagi. Dan kita nggak pengen terjadi itu sama Indonesia kan gitu ya. Jadi teman-teman semuanya kita ditarik pulang ke sini dan kita harus pulang kayak gitu. Nah, kakak ini kan udah pernah mengajukan beasiswa nih. Ya. Dan menurut kakak sendiri apa sih Kak yang sangat-sangat biasanya hal-hal yang paling sering gitu menjadi kunci kegagalan ketika mengajukan beasiswa gitu kan? Kadang kita juga nggak tahu nih, aku gagalnya di mana sih gitu. Yang paling pertama itu garda terdepan kalau misalnya kita apply beasiswa itu kan di esai ya. Esai itu biasanya ada pertanyaan-pertanyaan dari si foundationnya yang memberikan esai, dan apakah gimana caranya kita bisa accomplish menjawab semua pertanyaan esai. Nah, itu yang biasanya bikin kita pertama kali gagal di seleksi administrasi gitu. Jadi untuk teman-teman semua, untuk Tribuners semuanya yang pengen rencana mau mengambil beasiswa apapun, cari tahu dulu nih karakteristik beasiswanya seperti apa, kemudian tuliskan esai yang menjawab semua pertanyaan. Nggak mesti bagus grammarnya, maksudnya nggak usah terlalu pusingin masalah grammar gitu ya. Nanti kalau kita pusingin masalah grammar, kita nggak fokus ke isi. Yang penting adalah isinya kayak gimana, apakah menjawab semua pertanyaan, accomplish atau enggak. Karena kalau kita nggak benar-benar accomplish, kita nggak jelas visi misi kita apa, goalsnya kita apa, dan pemberi beasiswa mana yang mau ngasih beasiswa, nggak akan ada kan, kayak gitu. Jadi mungkin kebanyakan yang selama ini saya temukan dari pengalaman teman-teman saya dan orang-orang yang datang ke saya cerita, itu di failed-nya udah di awal di administrasi itu, di esai terutama. Kalau untuk esai sendiri tuh Kak, mungkin bisa berbagi tips nih untuk Tribuners nih, agar mereka juga bisa menulis esai yang kompleks gitu. Dan isinya enggak istilahnya terstruktur lah ya. Iya. Nah, satu yang commonly saya biasa dapetin pertanyaan dari teman-teman itu, Kak gimana sih caranya bikin esai yang baik? Padahal sebenarnya yang nggak ada standar untuk esai yang baik. Yang ada adalah esai-esai yang bisa menjawab semua pertanyaan dan clear menjawabnya kayak gitu. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah pertanyaan esai, kita bisa lakukan yang namanya langkahnya decode dulu. Jadi kayak kode pertanyaan apa nih yang bisa kita jabarkan, kemudian kita mau drafting. Jadi drafting untuk menjawab sebuah esai itu sangat penting banget. Rata-rata drafting yang saya lakukan tuh kayak bisa menghabiskan waktu sebulan. Kayak gitu. Sebelum saya benar-benar bisa menuliskan secara keseluruhan, itu drafting dulu, menghubungkan antara pengalaman yang satu dengan misalnya kayak kampus yang kita pengen atau jurusan yang kita pengen ambil. Itu kan bukan sesuatu hal yang mudah ya, kita perlu pikirin gitu. Bener. Nah, kalau kita udah nulis, kita jauhin dulu. Jadi kayak misalnya kita udah nulis nih 2-3 hari full day, kemudian kita tinggalin dulu 2-3 hari atau 2 hari kayak gitu kan. Nah, kemudian kita baca lagi. Kenapa? Karena pada saat itu kita akan melihat insight yang lain. Benar. Gitu ya. Jadi kayak, oh ternyata tulisan saya kemarin kurangnya di sini, kayak gitu. Oh lebihnya di sini. Oh kayaknya ini harus diperbaiki gitu. Kemudian kalau udah kelar bikin esainya, minta bantuan orang untuk proofread, siapapun.
bisa ngebantu untuk proofread, dan mereka pasti akan ada masukan misalnya kayak biasanya kesalahan kita tuh yang lihat orang lain. Kita udah ngerasa perfect, tapi kalau kita minta bantu orang untuk proofread esainya kita, itu akan membantu kita untuk melihat kesalahan kita ada di mana. Dan pasti ada konstruktif advice dari mereka gitu kan. Akan ada saran-saran yang membangun untuk kita. Kayak gitu. Apakah kita sudah benar-benar menjawab pertanyaan esai ini dengan komplit atau enggak? Oke, jadi ini informasi yang sangat-sangat bermanfaat di Tribun bagi kalian ingin menulis esai ya kan tentunya. Yang pertama, jangan gopoh gitu. Iya benar. Ya kan, kita harus sabar nulisnya. Dan nulis esai itu bukan kayak mukjizat satu malam kita harus bikin candi gitu. Enggak bisa kayak gitu. Kayak gitu butuh waktu gitu. Kalau misalnya mau bikin esai kayak tadi drafting, kemudian proofread dari orang, nulisnya lagi kayak gitu. Jadi mungkin pertama kita juga perlu riset dulu ini kan Kak. Perfect, benar. Riset itu juga penting banget ya. Jadi kayak riset dulu nih esainya seperti apa, karakteristik beasiswanya seperti apa, apakah akan match sama kita dan juga linear dengan pengalaman kita atau juga dengan keilmuan kita sebelumnya kayak gitu. Dan juga nanti kita riset dulu nih apakah nanti kebutuhan ke depan kita seperti apa, karena biasanya banyak beasiswa yang akan menanyakan short term goal sama long term goalnya kita apa. Yang pastinya gitu. Kita juga harus menyusun tadi ya Kak, goals kita setahun ke depan apa, 5 tahun ke depan apa. Jadi jangan asal-asal ambil. Iya gitu. Benar. Kalau kalian mau esainya diterima. Iya. Nah, dan kunci satu lagi tuh, kalau sembarang ngambil, mungkin di kepalanya kita pengen bikin beasiswa esai yang wah gitu ya. Dan ternyata kita copy paste dari esainya orang. Wah, itu nggak akan pernah diterima. Karena mereka akan sangat tahu kalau misalnya esainya kita itu menjiplak dari yang lain. Gitu, plagiarism. Itu nggak boleh. Jadi jangan diplagiatin esainya orang. It's a no. Jadi yang pertama nih tadi udah Rizky dapetin nih, kita harus riset dulu. Ya. Kak. Kedua mungkin kita harus drafting tadi. Yes. Dan yang ketiga ya kita harus menulis esai. Jadi gagal nggak gagalnya nanti setelah kalian mengajukan. Tapi jangan gopoh loh Tribuners. Jadi jangan dikerjain kayak misal 3 hari harus selesai. Nggak bisa. Kita nggak bisa pakai sistem SKS. Nggak bisa. Jadi ya harus sabar, pelan-pelan. Benar. Dan selalu dikoreksiin Kak. Yes, benar. Dan yang terakhir harus menerima kritik dan saran dari orang. Proofread dari orang lain tuh penting banget. Jadi jangan kayak aku udah bagus nih, aku udah perfect. Lalu nggak terima saran dari orang, itu nggak boleh juga ya Kak. Nah tadi kan Kakak udah mengumumkan sedikit nih Kak, Kakak pernah tertahan selama pandemi di sana. Nah mungkin juga bisa dibagiin nih Kak ceritanya selama di sana saat pandemi. Kan kita mungkin di Pontianak sendiri masih kepo gitu dengan keadaan luar. Seperti apa sih? Jadi waktu itu berita masuknya masuknya si coronavirus COVID-19 di US itu kan udah ada dari kayak sekitar bulan Februari gitu ya. Dan saya di akhir Februari itu sama teman-teman bertiga masih sempat traveling ke New York waktu itu, ke New York dan juga ke Boston. Nah dari situ pas pulang lagi ke Houston, kemudian masuk ke semester 2, waktu itu sudah masuk ke spring semester, udah mulai berjalan kelas, hampir 3 minggu, kemudian internship juga udah mulai waktu itu. Nah kemudian di pertengahan Maret Pak Trump ngumumin kalau US di lockdown. Jadi semuanya berhenti. Jadi saya lagi internship kerja di Goldman Sachs waktu itu. Kemudian kita sama-sama sama-sama tim yang lain itu ngelihat berita. Kebetulan di Houston itu lagi ngadain namanya rodeo waktu itu. Jadi itu event tahunan rodeo yang gede banget dan semuanya harus ditutup. Itu banyak banget yang punya usaha, pemilik usaha yang buka stall makanan tuh pada nangis semuanya karena mereka udah nyiapin itu untuk 1 bulan gitu kan. Kayak event festival gede di sini kayak gitu loh. Jadi mereka harus benar-benar tutup hari itu hari Rabu. Nah jadi kita student juga semuanya di lockdown karena sudah ada 1 kampus swasta sama 1 kampus publik yang profesornya terindikasi COVID-19 gitu. Jadi kampusnya kita juga semuanya ditutup, semuanya langsung dirubah ke online. Nah ada satu mata kuliah yang diampu sama profesor yang senior banget. Jadi beliau kayak agak kurang ini dengan teknologi, jadi kayak butuh beberapa masa untuk penyesuaian. Yang selebihnya profesor-profesor yang lebih muda itu lebih gampang gitu ya, semuanya langsung beralih ke virtual. Nah kemudian kitanya karena yang tadinya kita kegiatannya banyak banget, masih volunteering, masih intensif, kuliah juga, pulang pergi gitu kan. Ya pada saat lockdown habis semuanya itu cuman ngelakuin semua kegiatan di apartemen gitu. Ya tapi alhamdulillahnya di apartemen kalau saya ada 4 orang, kita 4 student ya, 2 dari Indonesia, 1 dari Turki, roommate saya, dan 1 dari Dominican Republic.
Nah kita berempat ya jadinya kayak ya udahlah saling dukung kayak gitu. Somehow ngerasa sedih juga, somehow ngerasa takut juga, somehow juga ngerasa kayak ini nanti ujungnya kemana sih gitu. Karena masih bias banget ya. Sedangkan kita masih ada sekitar 3 bulan lagi sampai program selesai, sampai semester akhir tuh selesai kayak gitu. Dan yang paling sedih adalah kami nggak bisa ngerasain wisuda di sana. Oh oke, jadi kakak nggak sempet wisuda di Nggak sana. ada wisuda gitu. Wisuda yang tadinya rencana memang sudah akan diadakan, ada dua wisuda kami kan, jadi satu wisuda program sisi IP-nya, kemudian yang satu wisuda kampus. Nah dua-duanya ya batal, nggak bisa dilaksanakan kayak gitu. Ya udah kita yang sedih aja gitu kan. Wah, Wah, itu nggak bisa. mungkin momen-momen krusial yang sangat-sangat Yes. dinanti-nantikan. Right, bener-bener. Anak kampus mana sih yang ketika udah selesai kuliah nggak mau wisuda gitu kan ya. Apalagi buat kita yang orang Indonesia, wisudanya juga pengalaman wisuda di US kan pengen banget gitu ya. Tapi alhasil ya udah, jadi kayak kita tuh harus belajar ikhlas. Dan akhirnya selain itu ya nyoba untuk cari hobi-hobi baru gitu selama pandemi. Karena kan ya emang nggak kemana-mana. Dan kita yang student ini, kebetulan di Houston ada 16 student dari 8 negara. Jadi kita benar-benar di watch out sama program koordinator kita, nggak boleh keluar, bahkan keluar dari lingkungan apartemen aja kita nggak boleh. Oke, jadi benar diisolasi. Benar, karena memang resikonya akan lebih tinggi kalau misalnya student yang sisi IP ini ada yang terkena gitu kan, agak lebih sulit gitu kan. Nah kemudian masuk Ramadan juga kita cuma di apartemen aja, nggak kemana-mana. Lebaran juga kita nggak kemana-mana. Tapi alhamdulillah kebetulan karena saya juga salah satu tempat intensif saya itu juga di Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Di sana alhamdulillah kami berlima yang orang Indonesia dapat privilege untuk sama-sama ngerayain Idul Fitri di hari pertama dan sholat Id di KJRI dengan orang-orang Indonesia, tapi dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat banget gitu ya. Karena hanya kami 5 orang student Indonesia yang di luar dari orang KJRI, semuanya orang KJRI Kristen. Tapi gitu. Kak, saat ini apakah penerima beasiswa itu dipulangkan semua atau masih ada yang stay di sana untuk melanjutkan sekolahnya? Kalau sekarang kita udah pulang semua. Terakhir kemarin yang paling belakangan pulang itu teman-teman dari India. Teman-teman dari India itu terakhir di bulan Juli kemarin. Berarti emang dipulangin semuanya setelah pandemi ini? Nah seharusnya timelinenya adalah kita pulang secara bersamaan gitu kan, 17 Mei seharusnya kita pulang secara bersamaan. Tapi karena pandemi ini, jadi ada negara-negara yang mereka melakukan repatriation flight, artinya mereka menjemput warga negaranya semuanya pulang ke negara mereka. Jadi misalnya kayak teman-teman dari Mesir, dari Egypt, dari Turki, itu mereka ngedapetin repatriation flight dari Afrika Selatan juga. Nah, sedangkan kami yang Indonesia sama student yang lain masih bertahan di sana sampai kuliahnya selesai kemarin. Nah, kayak gitu. Karena kita nggak punya repatriation flight gitu ya. Bener. Repatriation flight itu hanya untuk ABK kalau nggak salah saya. Tapi kalau untuk student sama turis tuh nggak ada. Nah, kalau untuk Tribuners yang ingin mengajukan beasiswa di 2021 gitu Kak, apakah kondisinya sama nih saat pandemi ini atau masih seperti sebelum pandemi? Oke, jadi saya kan yang pendaftaran 2018 Desember. Nah, yang pendaftaran Desember 2019 sekarang mereka programnya dipotong 1 semester. Jadi mereka akan berangkat di Januari 2021. Jadi mereka nggak ngambil full semester karena memang masih masa pandemi ini kan, sampai seharusnya kalau mereka berangkat itu seharusnya bulan Juli ini tadi mereka berangkat. Tapi programnya dipotong setengah karena pandemi dan mereka akan berangkat di Januari 2021. Nah, tapi untuk aplikasi yang buka 2020 ini sekarang Tribuners ini sekarang sudah buka untuk aplikasi beasiswanya. Nah, teman-teman ini baru 2 hari buka pendaftaran sampai nanti diperpanjang sampai Januari pertengahan. Jadi nanti bisa langsung daftar dan nanti keberangkatannya di 2022 berarti. Dan Rizky ingin menindaklanjuti itu Kak, ada pertanyaan yang masuk. Nah, pertanyaannya adalah di mana sih Kak kalau kita ingin mengetahui informasi tentang beasiswa luar negeri? Jadi kalau misalnya untuk beasiswa luar negeri secara umum itu sebenarnya banyak banget. Teman-teman bisa follow kayak misalnya beasiswa Indonesia, akun beasiswa Indonesia di Facebook, di Instagram atau juga di Twitter, itu banyak banget. Atau bisa langsung ke website resmi dari si pemberi beasiswa. Misalnya kayak LPDP ya, itu kan yang di bawah Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, bisa langsung ke sana. Atau cari link sosial media alumninya. Misalnya kayak LPDP alumni atau misalnya ada organisasi alumninya. Kalau LPDP itu ada Mata Garuda namanya. Jadi bisa cari informasi.
Nah kemudian kalau untuk Chevening juga bisa, kemudian Aminef juga ada, Fulbright Indonesia bisa juga diakses kayak gitu. Itu sebenarnya banyak banget, dimanapun bisa gampang. Selain melalui website tadi Kak, apakah kita bisa juga mendapatkan informasi melalui WhatsApp ataupun Instagram? Kalau untuk WhatsApp itu biasa lebih ke close group ya, ke close group dari alumni-alumni yang sudah ada, tapi kayak semua alumni ini kayak perpanjangan tangan lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak di Pontianak nih, cari aja alumni-alumni yang udah pernah berangkat, itu akan lebih clear gitu kan, karena udah tahu nih ini stepnya seperti ini, A, B, C, D dan segala macam. Nah kebetulan di angkatan saya kemarin kami ada 3 orang dari Kalimantan Barat, alhamdulillah Kalbar dapat 3 orang di tahun saya. Kemudian tahun ini itu cuma 1 orang, kayak gitu. Nah tahun depan ini nggak tahu karena kan baru akan seleksi ya, kayak gitu. Nah akhirnya yang akan berangkat tahun ini kemarin dia baru pulang bikin visa, wawancara visa di Jakarta. Nah itu ngedatengin, nyoba nyari link, kemudian ketemu dengan saya kayak gitu. Nah jadi kayak ngarahin mulai dari seleksi kemarin dia coba kayak apa ya konsultasi gitu lah sama saya, Kak ini step berikutnya saya harus gimana, kemudian medical check up kayak gimana gitu ya, saya sharing pengalaman. Nah kemudian alhamdulillah dia lolos, kemarin udah bikin visa dan nanti berangkat Januari 2021. Oke, jadi bagi Tribuners yang mungkin masih berpikiran enggak luar negeri, aku masih belum tahu informasinya. Nah itu salah sekali ya. Iya benar. Karena kan informasi terbuka bisa banget, mendapatkan informasi dari manapun, website, Instagram, WhatsApp grup mungkin juga bisa. Jadi jangan hanya terbatas oleh informasi. Jadi jangan menyalahkan keadaan nih. Iya, right, bener banget. Dan kalau kalian emang pengen ke sana kan juga bisa konsultasi langsung dengan penerima beasiswa yang udah pernah ke sana. Termasuk Kak Dwi ini. Bener. Salah satunya bisa. Kak Dwi mau nggak nih Kak? Bisa, of course. Konsultasi para of Tribuners. Course. Tribuners kalau misalnya memang ada yang memang tertarik banget sama beasiswa CCIP, I will love to help you. Like, ayo kita sama-sama. Maksudnya saya pernah punya pengalaman nih sama ada 2 teman lagi. Jadi kami bertiga, tapi 1 orangnya kebetulan kemarin meninggal di bulan Agustus. Jadi kami tinggal berdua. Nah teman-teman yang mau cerita sama kita, mau cari tahu seperti apa beasiswanya, Tribuners bisa langsung hubungin kita di akun kita gitu ya, untuk ketemu sama kita. We love to help you gitu. Jadi kalian harus manfaatkan ya Kak informasi dengan sebaik-baiknya. Kalau emang kalian memang pengen ke sana kan Kak. Nah kalau untuk Kak Dwi sendiri Kak, apakah berkeinginan untuk lanjut lagi? Kalau sekarang karena saya kemarin saya tadinya bilang kalau pas saya ngambil beasiswa ini karena memang timingnya udah tepat ya, dan juga saya sudah butuh ini untuk upgrade kemampuan saya. Sekarang pulang saya ngerasa juga ini sudah waktunya saya untuk melanjutkan kembali sekolahnya saya. Jadi memang ada rencana-rencana itu, rencana-rencana untuk ngambil beasiswa S2 itu ada. Oke, berarti ada, tapi masih belum tahu nih. Ya, saya masih mentain lagi nih. Kira-kira ini beasiswa mana nih yang bisa saya apply. Kemudian saya lihat dulu nih karakter mana yang memang tepat untuk kebutuhan saya. Oke, dan saat ini Kak, apa sih aktivitas yang sedang Kakak jalani? Nah, tadi kita udah berat nih bahas tentang beasiswa terus nih kan Kak. Sekarang mungkin lebih dalam nih untuk Kak Dwi sendiri. Jadi komitmen saya kemarin itu juga saya tuliskan di dalam beasiswa esai CCIP kemarin di tahun 2018. Saya pulang, saya memang pengen kembali ke pekerjaan saya dan juga menguatkan strengthen company-nya saya sekarang gitu. Jadi kayak sekarang saya kembali lagi ke perusahaan saya di Excellence English Studio. Kemudian saya juga memperkuat kembali lembaga non-profit yang udah kita bangun, yang saya bangun sama teman-teman di tahun 2013 itu namanya Aku Belajar, mungkin pernah dengar. Nah kalau Aku Belajar sendiri ini organisasi yang memang core programnya itu ada 2, yaitu social education dan juga youth empowerment. Ya. Nah sama satu lagi part time-nya saya siaran. Siaran di mana tuh Kak? Di Radio Volare. Jadi banyak sekali yang Kakak kerjakan ya. Alhamdulillah. Di sini tertuliskan dulu Kakak sempat punya kursus bahasa Inggris, tapi bukan dulu, sekarang juga masih. Ya itu dia. Jadi yang kembali saya kuatkan lagi tuh itu. Jadi semua ilmu marketing yang sudah saya dapetin di Houston Community College, saya pulang. Saya usahakan untuk saya aplikasikan di lembaga kursus saya itu. Excellence English Studio. Sekarang kesibukannya adalah ngurus lembaga kursus, siaran juga. Benar. Wah, kompleks sekali nih Tribuners, tapi emang gitu ya Kak, untuk membangun semangat kerja kita. Yes, gitu. benar. Untuk selalu tampil muda ya mungkin kan Kak. Iya, salah satunya. Kalau kalian terus rebahan di rumah kan Tribuners, itu pastinya akan membuat semangat kalian juga menurun pastinya, dan itu akan membuat kalian tampak lebih tua. Jadi semangatlah untuk bekerja, semangatlah untuk beraktivitas agar kalian juga tampak muda gitu kan Kak. Nah Kak,
Nih Kak, sebelum menutup podcast kita hari ini nih, Ya. Kak, apa sih Kak pesan dari Kak Dwi sendiri untuk Tribuners yang ingin mengikuti jejak Kakak nih berburu beasiswa ke luar negeri? Dan mungkin juga Kak bisa memberikan motivasi nih kepada Tribuners agar mereka juga semangat nih meskipun di tengah pandemi seperti ini. Oke, jadi kalau untuk Tribuners, yang pertama harus kita lakukan kalau memang benar-benar mau ngambil beasiswa, start to find, ask the question to yourself. Jadi kayak kita nanya lagi nih kepada diri kita sendiri. Yang harus kita lakukan adalah meluruskan niat. Tanya lagi, cari lagi pertanyaan-pertanyaan why we need this, atau kenapa kita membutuhkan beasiswa ini sekarang, kayak gitu. Apakah ini udah waktu yang tepat untuk kita mengambil beasiswa? Apakah ini waktu yang tepat untuk kita belajar lagi? Apakah ini sudah waktu yang tepat bahwa posisi kita sekarang, misalnya kayak di manajerial, ini membutuhkan pengalaman-pengalaman kita atau mungkin membutuhkan ilmu-ilmu baru untuk meningkatkan pekerjaan kita. Jadi kayak find the big picture, the question why, kayak gitu. Karena kalau misalnya kita nggak nemuin itu, nah ujung-ujungnya kita nggak tahu nih, nggak clear visi misinya kita apa. Yang itu akhirnya akan bikin kita failed di apply beasiswa, kayak gitu. Dari awal aja kita bisa failed gitu kalau kita nggak tahu nih niat kita apa, kayak gitu. Nah kemudian yang kedua, ikuti stepnya. Jadi kayak tadi yang saya udah bilang, lihat requirement-nya apa, penuhi semuanya. Beasiswa itu memang dipersiapkan nggak bisa dalam satu malam ya, karena ada esai, ada kemampuan berbahasa Inggris. Tapi beberapa beasiswa pada saat pandemi ini mereka ada memotong beberapa syarat, misalnya kayak syarat kemampuan berbahasa mereka turunkan atau mereka hilangkan, ada yang kayak gitu. Tapi ketika kita mendaftar ke beasiswa, ke kampusnya itu tetap harus terpenuhi, kayak gitu. Kemudian step-stepnya harus kita lakukan. Kemudian talk to the person yang udah pernah mengambil beasiswa yang sama. Bener. Konsultasi itu penting banget, kayak gitu ya. Jadi nggak bisa kayak udah pede nih, udah pede sendiri gitu ya. Tapi nggak tahu ketika kita apply ternyata gagal. Ya, gitu. Kemudian banyakin doa. Benar. Karena doa itu yang paling penting. adalah kunci kesuksesan. Doa adalah kunci gitu ya. Dan Kak terakhir nih Kak, motivasi kepada Tribuners agar mereka juga semangat nih untuk mengejar beasiswa luar negeri. You know yourself. Terus karena kita tahu diri kita sendiri maunya apa, karena kita tahu kita mau kemana, jadi you set your own goal gitu. Jangan pernah dengerin kiri kanannya kita ngomongin seperti apa, no. Tapi fokus sama diri kita maunya kemana, set goals, kemudian jangan pernah menyerah. Jadi kayak misalnya kayak tadi di awal Rizky pernah bilang kayak menyerah sama keadaan, no, jangan dulu kayak gitu. Jadi cari orang-orang, temukan bantuan, kemudian set goal, jangan menyerah. Itu aja sih. Dan asalkan udah ada niat di awal gitu kan Kak. Niatnya kuat ya. Niatnya udah dikuatin dan usaha kemudian Right, pastinya. that's right. Oke, nah Tribuners, berakhir pula podcast kita hari ini. Dan terima kasih untuk Kak Dwi yang udah mau berbagi informasi penting untuk Rizky dan Tribuners di rumah. Terima kasih untuk Tribun yang udah ngundang. Oke, sama-sama Kak. Mungkin kita juga masih bisa berjumpa lain kesempatan nih. Dan terima kasih juga kepada Tribuners yang udah menyaksikan podcast ini sampai selesai. Dan semoga informasi yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Dan kan juga bisa langsung nih ya Kak, mencari informasi mengenai beasiswa luar negeri. Dan juga mungkin bisa langsung kontak ke Kak Dwi kalau emang berniat untuk mengambil beasiswa luar negeri. Jadi jangan kemana-mana nih Tribuners. Kita akan kembali lagi besok, lusa, dan seterusnya. Triponcast yang tayang setiap hari dari Senin sampai Minggu, yang live di Instagram Tribun Pontianak dan Facebook Tribun Pontianak Interaktif. Saya Rizky Fadriani dan Kak Dwi undur diri dulu untuk hari ini. Sampai berjumpa di Triponcast edisi berikutnya. Bye!